Karena saya cuma gini, kenapa nggak otomatis? Karena kan kita udah nggak poli kan? Kita tinggal bikin aja. Maksudnya, misalnya, udah pemerintah transfer aja uangnya. Ada kan uang itu absensi gitu kan? Gitu, kita harus pakai iklan. Itu, iya. SMS udah gini kan udah prediksi ada kedua SD udah gratis, SMP udah gratis. Wah, estimasinya cuma tuh terus kedua status kita teh gitu nggak ada pemilihannya gitu kan. Karena kalau kita di sana ada di situ ada kan cara itu kan. Maka ini kan saya juga ada aku NPWK-nya kan paling Pak Teddy sama Setika itu bukan KPK luar biasa Pak. Nah itu sebenarnya coba kalau kita otomatis kan nggak ada masa kerjanya gitu. Masa kerja itu kan ada biasa sama aja. Halo teman-teman semuanya. Halo, dengar suara aku nggak? Cek dulu. Oke, dengar ya. Sip. Oke, kita tunggu lawan bicara kita, Mbak Vika. Ntar gue cek dulu ya. Nanti kita request buat live bareng Mbak Vika. Kita tunggu dulu Mbak Vikanya join. Halo teman-teman semuanya, ini teman-teman semuanya masih itu ya, masih tetap di rumah aja. Oke, kita cek dulu. Oke, ada Bang Sultan juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ini udah lumayan yang udah join. Kita tunggu Mbak Vikanya buat live bareng kita. Lagi, nah ini halo Mbak Vika. Halo Fer. Lagi di rumah aja kan ya Mbak ya? Iya dong, kan harus tetap menjaga kita sendiri dan juga orang lain dengan tetap di rumah aja. Jadi tetap sesuai anjuran dari pemerintah ya, di rumah
aja. Gimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah sih, meskipun di rumah aja yang sangat membosankan ini, tapi tetap harus baik-baik aja. Ya, begitulah Fer, pokoknya udah mulai bosen lah, udah dari kapan ya, udah WFH, terus habis itu, apa namanya, kerjaan juga banyak, tapi ya harus tetap semangat lah. Nah, BTW nih Kak, ini belum kenal dulu nih sama Mbak Vika nih. Mungkin Mbak Vika kenal dulu nih. Oke, semuanya kenalin, nama aku Vika. Sekarang aku kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dulunya aku alumni IPB angkatan 51. Aduh, oke. Jadi teman-teman Mbak Vika ini dulu MC kondang nih. MC kondang di IPB ya kan? Kalau teman-teman tahu juga, Mbak Vika ini dulu juga termasuk Asprakekum. Mungkin teman-teman dari PPKU yang ya, you know lah, dengan Mbak Vika ini, dengan kita responsi ketemu sama Mbak Vika. Mungkin angkatan 54 ya Mbak ya? Iya, 54, ada juga 52, 53. Oke. Terus Mbak Vika ini juga pernah exchange teman-teman. Exchange ke mana Kak? Ke Malaysia. Udah sampai ke Malaysia juga nih teman-teman. Dan sekarang Mbak Vika lagi kerja di kementerian. Nah, berbicara tentang dunia pekerjaan nih Mbak. Nah, kan sekarang lagi pandemi nih. Nah, kalau dari Mbak Vika sendiri, berarti WFH ya Mbak ya? Tetap WFH gitu ya? WFH. Pas waktu WFH ini tuh gimana nih sistem rapatnya atau virtual meeting, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin ketika pandemi itu ada perubahan tuh gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya dari kementerian sendiri udah WFH itu dari tanggal 16 Maret. Jadi sampai hari ini juga kita masih WFH. Terus tapi nggak full WFH juga sih, ada beberapa tempat kerja di tempatku itu yang kayak gantian gitu, shift-shiftan. Misalnya ada beberapa orang masuk, terus nanti beberapa hari kemudian gantian orang yang masuk. Tapi kalau di tempatku hampir full WFH sih, soalnya atasanku sendiri menerapkan WFH gitu. Jadi sistemnya kayak gimana WFH itu? Ya kerjanya kita dari rumah gitu, dari kosan, dari atasan misalnya ngasih kerjaan ya udah kita kerjain dari rumah. Terus habis itu kalau terkait rapat-rapat ya kita virtual meeting pakai aplikasi Zoom biasanya kayak gitu. Nah nih Mbak, berbicara tentang virtual meeting nih teman-teman nih, mungkin teman-teman yang ada di rumah kita waktu virtual meeting ini tuh ada beberapa hal yang harus diperhatiin nih Mbak Vika. Nah, kalau dari Mbak Vika sendiri, misalkan nih lagi virtual meeting, itu apa aja sih Mbak yang perlu diperhatiin, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin istilahnya ada bedanya sih emang ketika kita virtual dan ketika offline gitu ya, online sama offline. Tapi di sini mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatiin tuh apa aja Mbak, salah satunya? Oke, sebenarnya yang namanya virtual meeting sendiri itu kan intinya adalah gimana caranya kita bisa tetap rapat, atau misalnya kalau teman-teman semua, adik-adik semua itu kan gimana caranya kita bisa tetap kuliah meskipun kita itu lokasinya berbeda, bisa mengikuti materi yang sama di waktu yang sama kayak gitu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebenarnya sama aja sih, maksudnya kayak misalnya kayak kan kita virtual meeting ya, tentunya kalau misalnya sebelum kita join harus dipastikan benar-benar kalau misalnya video itu on, terus habis itu pastiin juga suara itu off kalian tentunya, soalnya kan jangan sampai kejadian ya misalnya udah mulai rapat atau udah kuliah tiba-tiba kalian lupa nggak matiin suaranya gitu kan. Nah itu kan pasti akan mengganggu tentunya. Soalnya aku sendiri pernah pengalaman kayak gitu. Jadi kakakku tuh telah join rapat ya kan, terus dia itu nggak
tahu kalau ternyata itu dia belum nge-mute suaranya. Terus aku lagi teriak tuh, bocor deh suaranya. Akhirnya diketawain kayak gitu. Ya terus halo Mbak. Mbak Vika. adabnya virtual meeting ya kalian harus menghargai pembicaranya itu udah kayak gitu. Halo Mbak. Halo, cek. Halo Mbak Vika. Udah kesambung belum? Kesambung lagi belum? Cek, halo. Udah jelas belum Mbak? Halo. Nah, oke. Halo. Masih putus-putus nggak ya? Udah. Gimana masih udah nyambung? Oke. Udah nyambung. Nah, tadi tuh Mbak, isinya menanggapi yang tadi ya. Tadi tuh mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang kita itu waktu join Zoom atau Meet itu kan sering banget nih suara kita yang mikrofonnya tuh nggak di offin dulu. Nah, mungkin itu udah pernah terjadi gitu waktu kita kuliah atau waktu kita lagi ada suatu rapat atau apapun itu. Kadang-kadang juga banyak banget teman-teman tuh, bahkan saya sendiri kadang-kadang itu ada suara-suara benar banget. Terus itu Mbak, kadang-kadang juga teman-teman itu mungkin saya sendiri juga waktu kuliah online itu banyak banget yang kita pokoknya join Meet, join Zoom, dan kita nggak mandi, masih rembes semuanya tuh. Terus sering banget sih terlambat gitu waktu join. Nah, kalau misalkan di dunia pekerjaan tuh gimana nih Mbak? Halo Mbak. Sinyalnya jelek banget ya, tumben banget deh. Catering dong. Sinyalmu Mbak. Cek Mbak Vika. Cek. Udah nih. Halo, maaf ya, ini nggak tahu nih kenapa nih. Halo Mbak. Udah sinyalnya di sana. Ini kayaknya Mbak Vika lagi terkendala sinyal nih. Tuh Kak, ada yang bilang Kak, suruh teteringin teman pasnya. Tolong ditering dong, tetangga kamar. Bentar ya teman-teman, jadi ini kayaknya Mbak Vika lagi terkendala sinyal karena emang di kosannya Mbak Vika juga lagi hujan, dan di tempat aku juga lagi hujan nih, di Gresik, di Jawa Timur lagi hujan juga.
atau mungkin terkendala sinyal dulu nih. Bener ya teman-teman ya. Halo. Mbak. Udah apa belum Mbak? Udah ditering sama teman kos guys. Oke. Tadi nyampe mana ya? Oh tadi nyampe itu hal-hal yang biasanya tuh kesalahan yang kita lakuin waktu kita virtual meeting. Itu tadi lupa mikrofonnya masih on, terus kemudian mungkin kameranya ada yang masih on juga. Itu kan kalau misalkan on kamera itu kan sebenarnya itu gimana sih Mbak ketika kita mau rapat nih, atau kita lagi ada suatu diskusi atau lagi kuliah tuh, kalau misalkan kita menyalakan, apakah kita lebih baik menyalakan kamera atau gimana nih Mbak? Oke, jadi kalau misalnya menurut pandangan aku ya, kalau misalnya selama kita mengikuti rapat, tentu hal yang harus diperhatikan adalah jangan lupa mematikan audionya dulu. Nah, jangan sampai kalau misalnya lagi ada yang bicara, tiba-tiba ada yang tiba-tiba ngomong gitu kan, itu kan pasti akan merusak si pembicaranya itu ketika ngomong, akan mengganggu. Nah, kalau misalnya kamera on atau off, kalau menurut aku melihat dulu rapatnya seperti apa, kuliahnya seperti apa. Kalau saran aku, mending kalau kuliah itu on kamera aja. Tapi kalau misalnya kayak rapat dengan gimana ya, kayak tadi tuh aku ada rapat bareng sama kayak direktorat jenderal yang gitu, rapat-rapat dengan orang-orang gede. Nah, kayak gitu nggak apa-apa sih kameranya off gitu. Tapi kalau misalnya kuliah atau kalian lagi rapat, mending kalian on kamera. Karena dengan on kamera itu artinya kalian menghargai orang yang berbicara, kayak gitu. Jadi di sini tuh lebih ke menghargai ya, kayak menghargai lawan bicara yang kita ajak gitu. Soalnya seringkali banget nih ketika kita kuliah itu banyak banget teman-teman tuh, bahkan saya sendiri nih itu off kamera. Terus habis itu kalau mikrofon kan emang harus off Mbak ya, kalau misalkan kita nggak dipersilahkan untuk berbicara. Jadi juga istilahnya kayak menghargai juga yang berbicara. Nah untuk yang on kamera nih, mungkin tadi Mbak Vika udah bilang teman-teman, jadi tuh kalau misalkan kita kuliah tuh sebaiknya kita on kamera, karena emang seharusnya kan kita kuliah tatap muka nih, tatap muka. Nah kalau misalkan teman-teman off kamera tuh kayak kurang gak fair gitu nggak sih Mbak? Jadi kan intinya yang namanya meeting, baik itu kuliah, baik itu rapat, itu kan namanya komunikasi dua arah ya. Gimana caranya biar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, gimana kita tahu orang yang kita ajak bicara itu ada kalau misalnya kita matiin kameranya, kayak gitu. Jadi misal kayak, nih aku sama Ferry nih lagi, terus habis itu Ferry matiin kameranya, gitu kan. Kan aku nggak ngerti Ferry ngedengerin aku ngomong apa enggak, kayak gitu. Jadi, lebih baik dan memang harusnya kalian on kamera aja, kecuali kalau misalnya nih baru mau mulai, yang kalian belum pakai kerudung atau yang cowok lupa belum pakai apa gitu biar cakep, yaudah pula, atau tiba-tiba emaknya datang pakai daster, kan nggak mungkin ya, kita masih on kamera kan, di offin dulu kayak gitu. Tapi itu bukan alasan kalian bakal off kamera terus dari awal sampai akhir rapat. Kita kan juga harus jadi peserta yang aktif, ya kan? Benar. Sebenarnya waktu kita virtual meeting tuh hambatannya apa aja? Biasanya kita sinyal ya? Sinyal jelek. Untung ada teman kos yang baik hati yang mau titering. Jadi yang pertama, ketika kita mau melakukan virtual meeting adalah pertama memastiin istilahnya apa ya, koneksi internet ya Mbak ya, karena emang tanpa koneksi internet itu kita nggak bakal bisa jalan gitu loh, nggak bakal bisa nyambung gitu, nggak bisa bakal connect gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, hal yang pertama kali kita lakuin adalah off mikrofon dulu nih, yang tadi Mbak ya, Mbak Vika sampaikan ke kita off mikrofon dulu. Kemudian yang ketiga tadi, sebaiknya
kita on kamera karena kita menghargai orang yang kita ajak bicara, orang yang ngajak kita bicara, orang yang sedang menjelaskan kuliah ataupun sedang istilahnya presentasi nih atau rapat ingin memberikan informasi sesuatu. Nah, sebenarnya itu virtual meeting juga istilahnya komunikasi dua arah nggak sih, Mbak, sebenarnya? Jadi kan sebenarnya kayak dia tuh ya kayak kita meeting biasa, kayak misalnya Ferry lagi di SC misalnya, itu kan juga kamu lagi rapat, ya sama sebenarnya virtual meeting itu kita rapat pada umumnya kayak biasa, cuma dia itu ada medianya dengan video conference gitu. Jadi tetap itu ya Mbak ya, tetap istilahnya on kamera gitu, karena emang menghargai yang kita ajak, apa ya, yang mengajak kita bicara, yang udah menyelenggarakan kuliah online juga kan, dosen-dosen tuh juga mungkin menyempatkan dirinya buat ini kita tetap kuliah online walaupun di pandemi ini. Betul. Tadi udah nemu nih hambatannya, tadi koneksi, terus kemudian lupa nggak mencet mikrofon, terus kemudian gangguan-gangguan yang kadang ada ibu yang lagi dasteran lewat atau lagi adik-adiknya gitu kan, terus ada yang suara-suaranya itu bocor gitu kan, hal-hal yang riskan gitu ya Mbak ya. Nah, ketika kita virtual meeting nih, sebenarnya kalau misalkan dalam misalnya komunikasi, dalam konteks komunikasi itu sebenarnya tuh hal yang harus diperhatiin tuh apa aja sih Mbak? Ya misalnya nih, kalau misalnya kita udah selesai, dosen kalian udah selesai menjelaskan, atau misalnya narasumber udah selesai berbicara, misalnya kalian mau tanya, nah diperhatikan di situ rulesnya kayak gimana. Misalnya kalian harus perkenalan dulu, kalian harus ngisi di room chat dulu, mau izin mau bertanya kayak gitu. Itu lebih ke apa ya, attitude-nya lah gimana, sama kayak kita kalau misalnya di kelas. Kalau misalnya nanya, ya kita lihat dulu udah selesai belum itu dosen yang ngomong, udah selesai belum narasumbernya berbicara, udah ada waktunya belum untuk bertanya. Kalau misalnya emang udah waktunya, ya kalian tanya, kayak gitu. Itu aja sih, yang penting tetap izin, terus ya memperhatikan adab-adab kayak umumnya kayak kalian rapat biasa gitu. Kan bedanya cuma adanya media gitu aja Mbak ya, tapi tetap pada akhirnya komunikasi dua arah juga, terus kemudian kan etika juga ada ketika kita diajak ngobrol atau ingin menyampaikan pendapat. Nah, Mbak, biasanya tuh kalau misalkan kita lagi virtual meeting nih, itu kan banyak banget ada tipe-tipe dosen yang berbeda gitu kan. Ada juga berbeda cerita ketika si dosen ataupun yang istilahnya memimpin suatu virtual meeting itu udah menginformasikan bahwasanya udah nggak apa-apa, nggak usah menyalakan kamera gitu. Itu masih oke aja kan Mbak ya? Maksudnya udah ada anjuran dari yang apa istilahnya memimpin rapat gitu ya Mbak ya? Ya. Itu balik lagi ke si istilahnya si pemimpin rapat. Rules kita sendiri. Apalagi juga tadi ada yang komen tuh, kuota katanya ya kan. Iya nih ya, kayak WFA virtual meeting mulai dari pagi, dari jam 7 pagi kita tuh absennya harus dengan video call kayak gitu di tempat aku. Dari jam 7 sampai jam 3 pagi, jam 3 sore tadi selalu rapat kayak gitu. Gimana nggak makan kuota? Oh jadi dari seharian nih Mbak Vika udah meeting berapa lama nih Mbak? Udah banyak sih, dari jam 7 sampai jam setengah 9 ya, jam 8-an lah. Jam 7 sampai jam 8 tadi rapat satu ruangan aku. Terus habis itu jam 9 sampai jam 11 ada rapat lagi. Jam 11 sampai jam 12 ada rapat. Jam 1 sampai jam 3 ada rapat. Terus habis itu sekarang deh live IG. Nah pertanyaannya nih Mbak, ketika gimana sih caranya kita istilahnya kayak nggak ngantuk ketika kita virtual meeting, apalagi buat teman-teman yang biasanya kuliah di siang hari, ditambah lagi selain kuliah di siang hari itu banyak banget teman-teman yang
ada juga nih dosen yang ya udah nggak usah on kamera, off kamera aja nggak masalah gitu. Nah itu kan seringkali kita ngantuk atau mungkin kita ketiduran gitu. Ada nggak sih Mbak tips and triknya biar ketika virtual meeting tuh kita nggak ngantuk? Ya itu sering terjadi, namanya manusia ya. Bahkan waktu kuliah tuh aku sendiri pun hampir nggak pernah nggak tidur gitu setiap kuliah ya kan. Terus apalagi siang-siang puasa-puasa ya kan. Paling nyiasatinnya kayak ya udah kalau ngantuk tinggal tidur bentar gitu misalnya, atau kalian cuci muka, atau misalnya kan karena kalian itu virtual meeting ya, namanya rapatnya dari rumah ya kan, kalian bisa kan rapat sambil atau kuliah sambil makan tanpa dimarahin dosen kan, kalian bisa ya udah kameranya dikeatasi tapi kalian tetap sambil ngedengerin dosen ngomong kayak gitu kan bisa gitu loh. Maksudnya banyak cara yang bisa kalian lakukan gitu. Beda kalau di kelas udah dosennya killer ya kan, kalian bawa makanan nggak boleh, kecuali kalau misalnya yang ngajar aku kalian mau makan terserah. Beda ya waktu responsi waktu Ekum BPKU dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya yang ngajar aku kalian makan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya di kelas kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian virtual meeting, kalian ngantuk, kalian ikut kuliah sambil minum kopi nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa gitu, asalkan tetap fokus gitu. Dan jangan lupa dimatiin mikrofonnya, ntar kalian lagi makan kerupuk nggak dimatiin mikrofonnya kan nggak lucu, ada suara kriuk-kriuk. Ntar dikira itu lagi apa, nge-review makanan ya, apa mukbang. Nah, ini Mbak, kan waktu virtual meeting nih banyak banget nih acara-acara webinar, acara-acara yang emang yang sebenarnya offline tapi kita pindahin ke online. Nah, banyak banget nih acara yang menggunakan platform entah Zoom, entah Meet ataupun yang lainnya. Nah, sebenarnya dalam hal komunikasi. Nah, dalam hal komunikasi ini dari Mbak Vika sendiri tuh kesusahannya apa nih Mbak? Atau hambatan dalam berkomunikasi ketika virtual meeting? Halo Mbak? Mbak? Itu Mbak ya? Nah. Halo? Halo? Nah, lanjut lagi ya Mbak. Tadi berbicara tentang hambatan komunikasi nih. Hambatan komunikasi ketika kita virtual meeting. Tadi yang pertama udah dijelasin adalah yang namanya akses internet. Kita pastiin dulu akses internet kita udah oke. Kemudian kuota ataupun wifi-nya kita udah mantep banget buat kita virtual meeting. Kemudian pastiin lagi mikrofonnya off dulu, kecuali kalau misalkan dipersilakan untuk memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan, itu baru ya Mbak ya kita on itu udah biasanya lah ya. Terus kemudian tadi yang perlu digarisbawahi adalah terkait kamera, soal kamera. Seringkali teman-teman ketika virtual meeting tuh ada off kamera semua nih, ini nggak ada yang on kamera, cuman dosen ataupun yang pemimpin rapat yang ada di situ foto. Nah, sebaiknya next kita udah mulai itu nih mengalami, istilahnya kita udah tahu ada baiknya kita menyalakan kamera dengan bahwasanya itu tuh menghargai orang yang kita ajak bicara gitu ya Mbak. Terus kemudian tadi harus benar-benar dalam satu lingkup keluarga itu udah harus oke nih, aku habis ini kuliah nih, jadi jangan ganggu dulu gitu kan, kayak jangan ganggu ya masih gitu. Jadi tetap dalam koridor ketika kita kuliah ataupun kita lagi meeting tuh tetap kondisional juga gitu, nggak yang harus strict gitu kan Mbak ya. Iya. Nah terus itu Mbak, waktu komunikasi virtual meeting tuh sebenarnya hambatannya apa sih? Kan tadi kan di sistemnya ya. Sekarang kalau misalkan kita komunikasi nih, ketika kita komunikasi Mbak, itu biasanya trouble-troublenya di mana aja dan gimana tips and triknya ketika kita komunikasi di virtual meeting?
Oke, jadi intinya kalau dari bahasa sendiri virtual meeting kan kita lagi rapat gitu ya. Misalnya kan ini kebetulan aku live-nya bareng Himasper ya, Himpunan Mahasiswa Perikanan ya kan. Ya nggak sih, bener kan? Benar. Nah, misalnya si ketua Himpro nih lagi ngebahas tentang proker atau apa. Nah, gimana cara komunikasinya dan hambatan-hambatannya seperti apa. Nah, gimana caranya itu biar tujuan dari rapat kalian itu tercapai, kan maunya seperti itu. Nah, jadilah peserta yang aktif di situ. Jadi maksudnya ketika si pemimpin rapatnya itu minta pendapat, kalian harus berani mengungkapkan pendapat itu. Jangan sampai mentang-mentang virtual account kalian udah nggak mau on kamera, terus habis itu kalian diem aja. Tiba-tiba ketika udah diambil hasil dari rapat itu, nanti kalian ngomongin di belakang gitu. Nah, biar kalian nggak ngomongin di belakang, ketika waktunya kalian nanya, ketika waktunya kalian berpendapat, ya bicaralah, kayak gitu. Justru kalau misalnya kita di rapat-rapat biasa kalian itu malu untuk ngomong, tapi di virtual meeting ini kan kalian nggak ketemu langsung sama orangnya gitu. Kalian nggak ngeliatin kalian semua. Justru disitulah kalian berani ngomong kayak gitu. Harusnya kalian kepedeannya meningkat kayak gitu. Karena kalian nggak ngelihat orangnya secara langsung kan. Kadang orang tuh malu kalau misalnya ngomong diliatin gitu kan. Tapi karena virtual meeting kan kalian nggak ngerasa diliatin, ya udah kalian ngomong aja tapi tetap memperhatikan adabnya gitu. Dan kalau tadi Mbak Vika bahas tadi di awal, jadi mungkin kalau misalkan kita virtual meeting itu tetap komunikasi dua arah ya Mbak ya, tetap. Jadi ada interaksi juga nih teman-teman. Tadi mengutip dari yang Mbak Vika bicarain tadi, yang Mbak Vika bahas tadi adalah suatu interaksi. Nah, interaksi itu hadir dari mana sih teman-teman? Nah, interaksi dari apa ya, istilahnya lawan bicara yang kita ajak bicara, ataupun dari si tadi bilangnya ketua Himpro ya tadi, kalau ada sesuatu rapat itu on kamera. Nah, itu kita adanya suatu interaksi nih. Nah, dari interaksi itu yang mengakibatin kita tuh lagi apa ya, istilahnya udah ini loh rapat gitu, tetap ada interaksi satu sama lain, komunikasi satu sama lain, dan nggak yang apa sih, diem cuman satu yang ngomong terus udah dapat informasi deh. Kalau misalkan kayak gitu ya kenapa nggak di-share aja nggak sih informasinya di grup atau apa, via email atau via grup gitu kan. Emang kalau misalkan kita virtual meeting emang kita lagi discuss nih, makanya harus ada komunikasi dua arah gitu ya Mbak ya. Ya harus jadi peserta yang aktif lah, jangan diem amat lah jadi orang. Masa di dunia nyata kalian diem, di dunia maya kalian juga diem aja gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang dalam konteks malu atau dalam konteks istilahnya kayak aduh aku introvert ya, nggak berani bicara di depan umum gitu, kayak insecure lah. Ini sekarang adalah ajangnya, udah ada platformnya, udah ada medianya untuk kita melatih public speaking kita juga gitu ya. Halo Mbak. Halo. Lanjut. Halo. Terus, ya Mbak, sekarang kan lagi WFH dan sekarang Mbak Vika tetap kerja walaupun di rumah aja. Nah, dari Mbak Vika sendiri, itu mungkin pasti dong ngalamin apa yang namanya bosen, ya kan? Udah tiap hari udah ngelihatnya cuman dinding, mau ngajak ngobrol dinding, tembok diajak ngobrol, bantal, guling, lemari, jendela. Mungkin kalau dari Mbak Vika sendiri, ada nggak sih tips and trick ketika kita bosen di rumah? Oke, kalau ditambahin lagi Fer, udah jomblo ya kan, HP-nya nggak ada yang ngechat gitu kan. Oke, jadi justru kalau misalnya WFH itu kalian bisa mengeksplor diri kalian gitu kan. Sekarang banyak gitu fasilitas yang ada kan.
Kalian liatin tutorial masak, kalian bisa belajar masak. Terus kemarin muncul kopi viral, kopi dalgona gitu kan, yang awalnya cuma Nescafe doang diaduk sampai keluar buihnya gitu kan. Itu aja gitu, maksudnya kayak apa hal-hal yang nggak bisa kalian lakuin selama kalian itu keluar selama kalian kuliah, ya kalian lakuin lah di sini. Ya pasti bosen sih, pasti ada gitu kan. Cuma ya gimana caranya kalian menambah ke pengetahuan kalian, misalnya kayak kalian lebih banyak baca buku gitu misalnya, atau kalian download game gitu yang menantang gitu kan, atau misalnya berkreasi sesuka kalian lah, apa yang pengen kalian pelajari yang nggak bisa kalian lakukan selama kalian kuliah atau kalian kerja di kantor, kalian lakuin lah selama WFH ini kayak gitu. Yang cewek nih tiba-tiba jadi jago make up gitu kan, tutorial make up atau apa gitu kan, misalnya mukbang kayak apa yang bisa kalian lakuin. Banyak sekarang media-media yang bisa kalian jadiin inspirasi kalian biar tetap nggak bosen di rumah gitu kan. Misalnya kayak Ferry ngapain Ferry biasanya kalau kayak gini, maskeran gitu Ferry atau apa biar tetap kinclong. Iya, ini lebih kita mungkin mulai tertarik di rumah nih, udah mulai nanam pokcol, awi gitu-gitu kan. Di rumah yang dulunya waktu kita kuliah nggak pernah kita lakuin ketika kita ada di dunia yang offline gitu kan. Dan sekarang udah ngabisin buku banyak juga buat baca, terus kemudian ngeliat tutorial-tutorial yang ada di internet, terus kemudian DIY juga tentang kata apapun itu. Terus salah satunya juga ikut istilahnya kayak sharing-sharing kayak gini nih Mbak. Nah Mbak Vika, ada satu hal lagi nih yang mungkin satu hal yang ketika kita virtual meeting. Halo Mbak. Halo. Aku decline dulu. Nah, waktu kita virtual meeting itu tuh sebenarnya tadi 3 hal tadi Mbak ya, seperti koneksi internet, kemudian kita pastiin dulu mikrofonnya on atau off, terus kemudian lebih baik kita on kamera, lebih menghargai bicara yang ada dalam suatu forum itu, terus kemudian jadilah aktif di dalam forum itu. Terus kemudian ada juga lagi yang mungkin tadi mungkin kelewat juga, itu adalah lebih proaktif. Tadi lebih proaktif lagi. Terus kemudian dan itu jangan sampai ngantuk ketika kita virtual meeting. Tadi udah dikasih tips juga nih, ketika ngantuk kita ngapain, bisa ngapain aja kan kita di rumah gitu. Terus kemudian tadi sempat kelewat, tadi yang belum aku garis bawain adalah jaga sopan santun juga ketika di virtual meeting, karena emang cuma ini sih, offline sama online juga bedanya cuma adanya suatu media juga. Terus abis itu tadi Mbak Vika sempat ngasih tips and trick ketika kita komunikasi juga. Jangan lupa nih teman-teman, ketika kita virtual meeting juga tetap ada dua arah nih komunikasinya, ada interaksi tadi. Nah sebenarnya belajar tipis-tipis nih tentang virtual meeting yang perlu diperhatikan tadi. Udah jalan berapa menit nih Kak? Waduh, udah setengah jam. Iya. Nah, teman-teman tadi ada yang nanya atau ada yang perlu ditanyain lagi, boleh banget tulis di kolom komentar sambil ngeliatin nih Kak. Tadi lihat flash ada di sini. Nih, tadi ada yang bilang, usahakan selalu memandang sisi positifnya, selalu ada cara untuk tetap produktif dan tumbuh di masa pandemi ini. Rofika Fitriana. Ini dari Farizal_Amir. Aduh, ada senior.
Halo, halo. Udah. Nyambung? Oke, udah nyambung. Oke. Nah, jadi teman-teman Lanjut saya. tadi udah dibahas nih beberapa hal yang udah dibahas sama Mbak Vika dan juga udah aku ulas tadi ada beberapa hal dan mungkin kita udah ada di penghujung acara nih dan sebenarnya udah tahu lah gimana kita di virtual meeting harus gimana tadi udah dibahas ada 5 hal.